kayu putih Cajubut Oil merupakan salah satu tanaman yang mempunyai banyak manfaat. Di antaranya menjadi komponen dalam berbagai seleb dan campuran minyak penghangat. Adapun tanaman ini dapat tumbuh pada lahan kritis serta diolah dari hasil penyulingan. Oleh karena itu, Desa Klitikan merupakan desa yang mendirikan usaha ini dan bekerja sama dengan perhutani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan wawancara di Desa Klitikan, Kedunjati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Sari Dewi. Saya Selvina Ila Putri. Saya Erin Mulyasari. Saya Zahira Sifania Putri. Saya Hesna Dini Cahyani. Saya Vineta Azrika Maharani. Kami akan melakukan wawancara di pabrik minyak kayu putih. Let's go! Di sini kita akan melakukan wawancara proses pengolahan minyak kayu putih Desa Klitikan, Kedunjati. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang bernama Bapak Ardi. Di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengolahan minyak kayu putih. Di sini kami memberikan pertanyaan, yaitu 1. Apa kesulitan yang dihadapi dalam memproduksi minyak kayu putih? Bahan bakar kayak kayu, dan kayu ada itu sulit. Yang kedua, di mana produk minyak kayu putih itu didistribusikan? Semarang Ada kota lain mungkin? ada di Jakarta, Semarang ada. Kapan waktu yang tepat untuk memanen tanaman minyak kayu putih sebelum diproses? 3 bulan. Berarti kalau lebih itu sudah ketuaan atau gimana? Udah ketua lebih tua lebih bagus. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produk minyak kayu putih ini? Petani. Perhutani. Mengapa desa ini lebih memilih mengelola minyak kayu putih dibanding SDA lain? Tanah di sini lebih bagus Mbak, daripada tanah yang lain. Jadi lebih ke minyak kayu. Minyak kayu putih. Bagaimana proses pembuatan minyak kayu putih tersebut sampai dipasarkan ke tangan konsumen? Prosesnya, Iya. prosesnya ya kita rebus dulu, ya kan? Kita rebus, terus kita keluar minyak, ya kan? Kita tampung di daerah Kedunjati dulu, ya kan? Ntar di sana yang memasarkan. Berapa harga jual pasar minyak kayu putih tersebut? Kurang lebih ya naik turun 350 380 Itu per kilo. Bagaimana cara mengolah limbah minyak kayu putih agar tidak berdampak pada masyarakat? Kalau waktu ini kan belum ada solusi. Solusinya juga dibakar. Proses pertamanya kan di sini, ya kan? Proses pertama di sini, ya kan? Ini di sini ada selang. Kita naik turun dari sana, ya kan? Minyak muter-muter dulu di sana, ya kan? Terus habis itu turun lagi di bak yang kecil. Untuk proses selanjutnya bisa dijelaskan Pak? Bisa. Proses selanjutnya ya kan, setelah kita masak di situ, ya kan? Ntar minyak mengalir di sini, ya kan? Turun di sini, yang muter-muter masuknya ntar ke, kalau udah jadi minyak ke lubang sana, Mbak. Nah, yang di situ kan ada lubang tuh, masuknya di sana. Ntar udah kalau 4 jam minyak diambil, ya kan? Masukin ke trigen. Proses masak ini setiap sekali masak 1 ton untuk keluar limbahnya kurang lebih 850 kilo. Setelah itu bisa dibuat untuk bahan bakar 30%, kurang lebih 30% untuk bahan bakar kembali. Ini saya sudah bersama Bapak Surinto selaku Kepala Desa Klitikan. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu berapa harga jual minyak kayu putih
minyak kayu putih yang diproduksi di Kritikan? Saat ini karena harga minyak itu naik turun, harga sekarang itu harga saya jual Botol. enggak per kilo. Kalau per kilo saya jual 380. Tapi kan saya packing ada yang 60 mili, ada yang 100 mili. Kalau yang 60 mili harga dari saya itu 25.000 yang kecil. Yang besar harga dari saya 45.000 itu 100 mili. Mengapa desa ini lebih memilih mengelola minyak kayu putih dibandingkan SDA lainnya? Karena di lingkungan Kritikan, wabil khusus di Perhutani KPH Semarang itu hampir 2.000 hektar yang sudah tertanami kayu putih. Maka peluang itu saya ambil 3 tahun yang lalu. Saya berkoordinasi dengan perhutani mencoba mendirikan pabrik kayu putih hanya skala kecil. Itu yang ada di wilayah saya itu kapasitas tunggunya itu antara 800 kilo sampai 1 ton sekali masak. Kalau itu sekali masaknya itu berapa menit? Sekali masak dari awal sampai keluar minyak itu maksimal itu 4 sampai 5 jam. Biasanya 3 jam, 3 jam setengah sudah ada tanda-tanda untuk keluarnya minyak. Kesulitan yang dihadapi dalam memproduksi minyak kayu putih itu sendiri apa? Kesulitan yang dihadapi waktu mengolah kayu putih itu waktu musim penghujan. Karena bahan bakunya itu kan dari kayu bakar. Kalau musim penghujan kan hampir semuanya kayunya basah, sehingga untuk memasak agak kesulitan. Itu pun hanya prosentase kecil, karena waktu musim kemarau seperti ini kan sudah ada stok untuk bahan bakar. Strategi apa yang Bapak lakukan agar produksi minyak kayu putih ini didistribusikan secara luas? Strategi saya secara pemasaran secara online. Ya, ada tim sendiri, tim pemasaran. Alhamdulillah sampai saat ini pemasaran sudah sampai Aceh, sampai Papua. Walaupun Papua itu saya kirim ke sana nggak cocok sama pesawatnya. Gitu. Usaha dari minyak kayu putih ini membuka lapangan kerja ya Pak bagi masyarakat di desa. Nah, untuk upah karyawannya itu sendiri berapa? Untuk upah karyawan 1 hari 100.000. Nah, itu Karyawannya ada 6 orang. Saya bagi 2 shift. 1 shift 3 orang, shift pagi sampai dengan sore, terus sore sampai pagi. Ada 2 shift. Untuk bahan produksinya dari mana Pak? Apakah bekerja sama dengan petani? Ya, untuk bahan bakunya LMDH dan BUMDes bekerja sama dengan perhutani. Untuk stok bahan bakunya melimpah banget. Sampai sekarang masih ada hampir 300 ton yang belum dimasak. Kritikan adalah desa di Kecamatan Kedungjati, Grobogan, Jawa Tengah yang terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Bulak, Kritikan, Kalibedah, dan Kijingan dengan luas 20 hektar. Bagian besar masyarakat bermata pencarian, petani lepas, dan peternak sapi. Sebagai kawasan perhutani, Desa Kritikan memiliki potensi menjadi desa mandiri. Salah satu sektor ekonomi dari hasil hutannya, yakni sebagai penghasil minyak atsiri yang berasal dari pengolahan pohon kayu putih dan serai wangi. Melalui proses penyulingan yang bekerja sama dengan perhutani, dari hasil pengolahan 1 ton tanaman minyak kayu putih ini dapat diperoleh minyak sebesar 32 liter setiap hari. Hasil produksinya menimbulkan problematika baru yaitu menumpuknya limbah penyulingan yang tidak terpakai hingga 1,5 ton setiap harinya. Jadi bisa dilihat di sini adalah tumpukan limbah-limbah
proses penyulingan minyak kayu putih. Ada banyak sekali limbah yang belum diolah karena belum ada solusi yang tepat untuk cara pengolahan limbah minyak kayu putih itu sendiri, dan akan mencari beberapa solusi yang tepat agar tidak berdampak untuk masyarakat.